من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita terus menerus memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat Jumat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa pula dalam kesempatan yang berbahagia ini, semoga salawat serta salam senantiasa mengiringi baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui khutbah Jumat ini, khatib mewasiatkan kepada diri khususnya dan juga kepada hadirin umumnya, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan barang siapakah orang yang lebih bagus perkataannya serta beramal soleh daripada orang yang senantiasa mengajak kepada Allah serta berkata bahwa sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat tersebut Allah katakan, wa man da'a ilallahi wa amila sholihan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan. Dan siapakah yang perkataannya lebih baik, lebih indah daripada orang yang senantiasa pertama ia
mengajak kepada kebaikan, yang kemudian yang kedua ia mengamalkan kebaikan tersebut, serta yang ketiga ia senantiasa istiqomah dan meyakini bahwa dirinya adalah orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa mulianya orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, ad-da'i ilallah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menyeru kepada Allah atau dakwah ilallah. Ini kewajibannya siapa? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minkum, yang maknanya ada dua. Yang makna pertama adalah minkum litab'id, untuk sebagian. Maka jika dimaknakan litab'id, maka terjemahannya wal takum minkum, hendaklah ada sebagian di antara kalian, suatu umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Dari ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban dakwah ilallah itu adalah dibebankan kepada sebagian orang, sekelompok orang, karena hendaklah ada sekelompok orang yang menyeru kepada suatu kebaikan, yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelompok itu adalah kelompok orang-orang yang beruntung. Kemudian makna yang kedua, minkum adalah harfuz ziyadah, maka terjemahannya wal takum minkum ummatun, hendaklah setiap kalian, hendaknya kalian semua menjadi umat yang senantiasa menyeru kepada kebaikan dan senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Untuk makna yang kedua ini berarti beban tanggung jawab dakwah ilallah adalah merupakan tugas dan tanggung jawab bagi setiap orang, likulin minna, untuk semua di antara kita mempunyai kewajiban untuk mengajak seseorang, untuk mengajak kepada kebaikan dan senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, lalu manakah di antara dua pendapat tersebut? Apakah beban tanggung jawab dakwah ilallah ini dibebankan untuk sekelompok orang, sebagian orang, ataukah untuk setiap kita harus menjadi umat yang yad'una ilal khair? Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, jalan kebenaran, jalan Islam. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah berdasarkan basirah. Basirah itu adalah berdasarkan ilmu dan yakin. Kalau berdakwah ilallah, Rasulullah SAW menyeru kepada Allah berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu dan yakin, maka
ini menjadi bagian dari hal yang terpenting di dalam mengajak kepada Allah, menyeru kepada kebaikan, bahwa inti menyeru kepada kebaikan itu adalah dengan ilmu. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang, setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan ilmu masing-masing adalah berbeda, sehingga beban dakwah ilallah, mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, adalah tergantung dari pengetahuan yang kita miliki masing-masing. Karena itu ketika dakwah ilallah yang kita mengerti itu cuma satu poin, satu perkara, maka kita dibebani untuk menyampaikan satu perkara yang kita mengerti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kata, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikanlah kebenaran itu walaupun satu ayat. Maknanya hanya satu ayat yang kita tahu, berarti itulah yang menjadi satu beban kewajiban yang kita mengerti untuk kita sampaikan, untuk kita ajarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, man ra'a minkum, berarti ini adalah setiap orang yang melihat, man ra'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, berarti itu setiap individu, siapa saja, menunjukkan bahwa ini adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Pokoknya setiap orang yang tahu, mengerti bahwa itu mungkar, tahu mungkar atau tidak dari mana, dari ilmu yang ia tahu, yang ia ngerti. Kalau ini kemungkaran dia tahu, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu, fa illam yastati fa bilisanihi, maka ia sampaikan dengan lisannya. Dan apabila ia tidak mampu dengan lisan, fa biqalbihi, wa dzalika dha'ful iman, dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kedua-duanya benar. Memang harus ada sekelompok umat yang menyeru kepada suatu kebaikan. Dan apabila amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam bentuk kelompok, terorganisasi dengan baik, maka itu lebih baik dan lebih bagus. Apabila amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam bentuk suatu lembaga, dalam bentuk suatu kelompok, terorganisasi, itu dinamakan dengan hizbah. Maka apabila ada itu hizbah, ada lembaga amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang lain pun akan menjadi gugur kewajibannya untuk senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Meskipun ada, tapi pada setiap orang, karena kita disuruh, yaitu kita diperintahkan, hendaklah wal takum minkum, hendaklah kepada setiap kalian, itu adalah menjadi umat yang yad'una ilal khair, menjadi umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, yang menjadi dakwah ilallah. Karena dengan dakwah ilallah, maka maslahah umat akan menjadi lebih baik. Karena itu dakwah ilallah, mengajak kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, tempatnya bukan hanya di mimbar-mimbar, bukan hanya di masjid-masjid, di mana tempat adalah menjadi suatu beban kewajiban kita bersama. Baik itu di kantor juga ada amar ma'ruf nahi mungkar, di pasar
Juga ada kewajiban kita untuk merubah suatu kemungkaran yang ada di pasar itu, ada di madrasah, ada di jalan, ada di kebun, ada di sawah, di mana saja di atas bumi ini. Apabila kita mendapatkan suatu kemungkaran, maka kemungkaran itu menjadi beban kewajiban kita untuk kita rubah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, tugas dakwah ilallah bukan menjadi tugas seorang dai secara khusus, bukan menjadi tugasnya para mubaligh, bukan menjadi tugasnya para kiai, juga bukan menjadi tugasnya para ulama, tapi kita semuanya mempunyai satu kewajiban untuk senantiasa mengajak orang ke dalam kebaikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa besar orang yang mengajak kebaikan ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang luar biasa. Man da'a ilal khairi falahu ajrun mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi ayyang kuso dalika. Barang siapa yang mengajak kepada satu kebaikan, atau man dala alal khair, atau man da'a ilal khairi, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan lalu orang itu mengikutinya, maka kita akan mendapatkan satu pahala yang pahalanya itu seperti orang yang mengerjakan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Kita akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti karena ilmu, karena kita mengajak kepada kebaikan itu juga merupakan amal jariah, merupakan amal yang mengalir. Siapa yang melaksanakan, menjalankan apa yang kita serukan itu, kemudian diikuti oleh orang, diikuti terus dan diikuti terus, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan karena melalui atau sarana ajaran atau ajakan yang kita serukan kepadanya. Itulah hebatnya orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Oleh karena itu, semangat untuk mengajak seseorang kepada kebaikan ini jangan sampai luntur, karena ini adalah suatu amalan yang luar biasa, yang paling indah di sisi Allah, perkataan yang paling bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang perkataan ini akan bisa meminimalisir adanya suatu kemaksiatan di tengah-tengah kita. Adanya kemaksiatan yang merajalela karena sudah memudarnya semangat amar ma'ruf nahi munkar. Semakin banyak maksiat dikarenakan sudah tidak lagi adanya suatu tradisi, yaitu saling nasihat menasihati. Padahal ad-dinu nasihat, din ini adalah nasihat. Semuanya adalah ilmu. Apa yang kita tahu, apa yang kita ngerti, harus kita semangat untuk senantiasa kita mengajak kepada orang lain kepada kebaikan yang kita ngerti. Kemakrufan, kebaikan yang kita ngerti itu yang mana? Ini yang ma'ruf itu yang mana? Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bahwa dakwah tidak harus hafal dalilnya, tidak harus hafal hadisnya. Pokoknya kita ngerti mana yang baik dan mana yang buruk. Insya Allah kita tahu bahwa kita sering mendengar bahwa zina itu adalah haram, bahwa mabuk itu adalah haram, bahwa mencuri itu adalah haram, bahwa korupsi itu adalah haram. Pasti kita tahu itu. Dan ketika kita menjumpai, kita mempunyai suatu kewajiban untuk merubah agar supaya di sana ada satu perubahan,
Meskipun kita yakin bahwa pasti orang itu tidak akan menerima apa yang kita ajarkan atau yang kita seru. Karena yang dituntut bukan hasil, karena hasil adalah hidayah, dan hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik kita. Kita hanya disuruh untuk menyampaikan saja. Kita hanya diseru untuk mengajak orang kepada suatu kebaikan, dan kita tidak dituntut untuk berhasil untuk orang itu mendapatkan satu hidayah, karena hidayah adalah wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wilayah kita hanyalah mengajak kepada suatu kebaikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbirham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan iman dan takwa itulah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan iman juga akan melahirkan suatu kebaikan-kebaikan, yang kemudian dengan kebaikan-kebaikan itu maka akan melahirkan pula untuk menjadi orang yang senantiasa memperbaiki orang lain, yaitu menjadi orang yang muslih. Kita dituntut menjadi orang yang soleh, dan kesolehan kita itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi kesolehan kita itu juga untuk diberikan kepada orang lain, yaitu muslih. Kalau orang itu kesolehannya untuk diri sendiri namanya soleh, kalau orang kesolehannya itu juga untuk orang lain maka namanya adalah muslih. Muslih adalah orang yang senantiasa memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Maka marilah kita, semangat kita, hidup kita tidak hanya menjadi soleh, tapi juga menjadi muslih, orang yang senantiasa islah, yang menjadi lebih baik. Dengan semangat kita senantiasa islah pada setiap individu, setiap diri kita memiliki jiwa muslih, maka insya Allah Allah akan menurunkan keberkahan dari langit. Penduduk bumi akan menjadi orang yang beriman dan takwa, yang kemudian Allah akan menurunkan rahmatnya. Dan salah satu tempat untuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah masjid. Dan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu mari kita kembangkan setelah kita sholat di masjid, setelah kita mendapatkan ilmu dari masjid, juga kita amalkan untuk kita kembangkan di rumah, untuk kita berikan di keluarga kita, untuk memperbaiki keluarga kita dan juga tetangga kiri kita dan seterusnya dan seterusnya, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak di masjid saja, namun kita sadari bahwa masjid adalah pusat daripada segala aktivitas kebaikan-kebaikan. Semuanya akan kita dapatkan kebaikan itu di masjid.
Apabila kita punya masalah, apabila kita punya persoalan, semuanya kita akan menyelesaikan. Kebaikan itu ada di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada khutbah ini. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.